Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karin Pristia. Saya dari Prodi Akuntansi 2019 dengan NIM 721141985 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu tentang Sistem Informasi Manajemen bab 6, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Nah, di sini saya mengambil sumber dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond and Silot, Jr. and Krueger-Pichel. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang hierarki data. Ada field data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Contohnya field data untuk mata kuliah yang sedang diambil. Ada record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan seperti kode mata kuliah yang akan memiliki hubungan dengan nama mata kuliah. Ada file adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file, kode-kode mata kuliah, dan namanya. Ada basis data adalah sekumpulan file. Basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Ada tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Ada kolom-kolom spreadsheet mencerminkan field data. Judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai field. Nah, selanjutnya ada flat files. Field datar atau flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file adalah karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Alasan yang kedua untuk flat file adalah bahwa ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya ada normalisasi adalah suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang. Nah, selanjutnya ada field kunci, menunjukkan nilai-nilai dalam tabel buku dan menggambarkan konsep dari suatu kunci. Kunci dalam suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, tabel juga memiliki dua field yang merupakan kandidat menjadi kunci. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris. Nah, ada field uraian dan ada field kode. Selanjutnya ada struktur basis data. Adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai, default, dan seluruh ukuran field lainnya. Nah, ada tiga struktur basis data. Ada struktur basis data hierarkis, ada struktur basis data jaringan, dan ada struktur basis data relasional. Selanjutnya, dari tiga struktur basis data tersebut ada penjelasannya. Yang pertama ada struktur basis data hierarkis, ada struktur basis data jaringan, dan yang ketiga ada struktur basis data relasional. Di sini ada penjelasannya, bisa dibaca. Struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Nah, struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Nah, apabila digambar, ini akan terlihat seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Nah, yang kedua ada struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan suatu record tertentu merujuk pada semua record lainnya di dalam basis data.
Nah, yang ketiga ada struktur basis data relasional. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik atau physical relationship di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Nah, selanjutnya ada membuat basis data. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan data. Ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Ada mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, selanjutnya ada juga pendekatan permodelan perusahaan. Ada mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas, dan ada semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area bisnis juga akan diperhitungkan. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik permodelan data. Ada diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Lalu, ada diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data dalam relasi. Nah, selanjutnya ada menggunakan basis data dari laporan dan formulir. Nah, di sini ada navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman, bisa di-skip dan bisa dibaca. Selanjutnya, ada menggunakan basis data. Ada query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Nah, query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya ada bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Nah, selanjutnya ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis on the line telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak. Sistem manajemen basis data vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross-tabulation. Nah, selanjutnya ada personel basis data. Administrator basis data merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Nah, ada tugas-tugas dari DBA dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Nah, selanjutnya ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, salah satu alasannya, basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, perusahaan menginginkan programmer basis data dipilih dari personal yang paling ahli. Selanjutnya ada pengguna akhir. Peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat kode dari bahasa query terstruktur. Formulir query example memungkinkan pengguna memilih beberapa pilihan dari yang menjalankan query. Semakin mudahnya penggunaan telah menimbulkan kenaikan penggunaan oleh pengguna akhir yang selanjutnya dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna akhir. Nah, selanjutnya ada
menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ada keuntungan DBMS dan kerugian DBMS. Nah, keuntungannya yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir keamanan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada kerugian DBMS. Yang pertama adalah membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Yang ketiga, memperkerjakan dan memelihara staf DPA. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.